Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Anama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai pada malam ke-8 Ramadan kali ini masih melimpahkan kepada kita begitu banyak rahmat, nikmat, hidayah dan kesempatannya sehingga kita masih dapat berkumpul di Masjid Baitul Ma'mur ini dalam rangka melaksanakan qiyamul lail. Kemudian salat berangkaikan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan untuk arwah Nabi besar kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Baiklah, Bapak, Ibu-ibu jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya pada malam-malam sebelumnya akan ada beberapa informasi yang akan kita sampaikan. Akan tetapi sebelum itu mari kita buka qiyamul lail kita pada malam kali ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mari sama-sama kita dengarkan tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh adik kita ataupun anak kita yang bernama Muti. Kepada saudari Muti kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada adik kita Muti. Semoga beliau membaca dan kita mendengarkan sama-sama Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Juga semoga dengan diawali dengan tilawah tadi juga Allah makin limpahkan berkah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya kami akan bacakan laporan keuangan Ramadan pada malam sebelum ini. Untuk pembangunan berjumlah Rp739.000, anak yatim Rp388.500, MDTA Rp98.500, sosial Rp94.000, infak subuh Rp613.000. Jadi total pendapatan kita pada malam kemarin atau hari kemarin sebesar Rp1.900.033. Baiklah, selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan siraman rohani ataupun tausiah agama yang akan diberikan oleh Ustaz kita, yakni kepada Ustaz Haji Enrico Chandra LC MUD. Kepada Ustaz kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa man ja'ana bil bayyinati wal huda. Shalla alaihi rabbuna wa majjada wal ali was sahbi dawaman sarmada. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsin sahihin alladzi rawahu Ahmad, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wadz-dzakirin. Segenap pengurus Masjid Baitul Ma'mur yang kita hormati, selanjutnya Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah tarawih yang semoga selalu dalam keberkahan, lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ulang syukur kita kepada Allah dari hati kita yang paling dalam. Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk mengisi bulan Ramadan ini. Karena ada di antara saudara kita sudah berpulang ke rahmatullah. 2 hari yang lalu Bapak dan Ibu, tetangga kami di Taruko 1 meninggal dunia. Sehari sebelumnya tetangga masih di Taruko 1 meninggal dunia. Itu artinya Bapak dan Ibu, bagi mereka yang sudah dipanggil oleh Allah
Tidak ada lagi kesempatan seperti kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah boleh meminta, memohon kepada Allah, jika Allah akan menjemput kita, maka jemputlah di akhir-akhir bulan Ramadan, tanggal 28, tanggal 29, atau sekalian 1 Syawal setelah kita menjemput fitrah kita. Lai setuju Bapak dan Ibu? Tak banyak yang menjawab lahir. Yang menjawab lahir siap-siap. Yang terpenting adalah Bapak dan Ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjemput kita kecuali dalam keadaan fitrah. Bermohon kita kepada Allah, ya Allah, jangan Engkau jemput kami kecuali dalam keadaan fitrah. Cepat atau lambat, kalau sudah fitrah, maka insya Allah berbahagia pulang ke rahmatullah. Selanjutnya, salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah kali pertama kami ikut bertausiah di bulan Ramadan di hadapan Bapak Ibu, maka supaya tidak ada jarak di antara kita, ada baiknya kami memperkenalkan diri kepada Bapak dan Ibu. Nama Onriko Chandra, S1 dulu di Al-Azhar Mesir, kemudian S2 sempat di Al-Azhar juga 1 tahun, tapi selesainya di UIN Imam Bonjol Padang tahun 2015. Sekarang beraktivitas home base-nya di Staipik, Sumatera Barat, tempatnya Pak Rashid. Pak Rashid ketua jurusan, Ambo sekretaris jurusan. Kampung Payakumbuh. Ada Bapak Ibu yang Payakumbuh di siko? Alhamdulillah. Jadi kalau ada nanti bahasa planet keluar, alay ada yang akan menerjemahkan. Tinggal di Taruko 1. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai judul tausiah kita, ceramah kita pada malam hari ini adalah Ramadan dan Al-Quran. Ini bagian motivasi untuk kita memaksimalkan bulan Ramadan kita. Di dalam hadis yang kami bacakan tadi, riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Quran akan menjadi syafaat nanti di hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa berkata kepada Allah, "Ai Rabb, mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fi." Ya Tuhan, aku telah menghalangi hambamu untuk makan dan minum serta syahwatnya di siang hari. Maka sesungguhnya itu tidaklah mudah. Mudah atau sulit puasa itu Bapak dan Ibu? Sulit atau mudah puasa? Kalau menahan lapar dan haus, insya Allah semuanya aman. Insya Allah, mudah-mudahan. Tetapi mempertahankan nilainya itu amat luar biasa sulitnya. Kenapa demikian? Dari satu titik sajalah dulu. Lidah ini, kalau seharinya ndak mengecekan orang, damamnya. Sehingga terkadang kita ndak mau, tapi orang lain yang mengajak. Kita tidak ingin, tapi ada momennya. Hanyupai membali garam, kalapau. Rupanya ada kisah di situ, dan kisahku menarik, dan awak agak tahu lo kisah itu sekete. Tambah menariknya, ketika ada berita yang disampaikan, oh sesuai dengan persepsi awak, oh iya mah, itulah satu. Dan kata Nabi, itu termasuk mengurangi paling tidak, dan khawatir akan menggugurkan pahala puasa itu. Karena puasa sangat sadar bahwa mempertahankannya itu tidak mudah, maka merengek di hadapan Allah, fasyafi'ni fi, jadikan aku syafaat untuknya.
Giliran Al-Quran yang kemudian berkata kepada Allah di hari kiamat itu, "Hai Rabb, wahai Tuhan, mana'tuhu an-nauma bil-laili fasyaffi'ni fi." Aku telah menghalangi hambamu itu untuk tidak banyak tidur di malam hari. Selesai tarawih dia buka Al-Quran, lalu dia membacaku. Sedikit dia tidur di malam hari, yang biasanya tidur jam 10, ini dia takhirkan tidurnya jam 11 atau mungkin jam 12. Dia setia dengan Al-Quranul Karim. Nanti harus terbangun lagi jam 4, jam 3 bagi ibu-ibu yang menyiapkan sahur. Luar biasa perjuangannya, dan itu tidaklah mudah, apalagi kalau bagi yang tidak terbiasa. Butuh perjuangan. Maka Al-Quran merengek kepada Allah di hari kiamat itu, "Fasyaffi'ni fi." Jadikan pula aku syafaat untuknya ya Allah. Lalu Rasulullah SAW menutupnya dengan informasi bahwa Allah memperkenankan permintaan puasa dan Al-Quran di hari kiamat itu dengan perkataan Nabi, qala fayushaffa'ani. Kelak nanti Al-Quran itu akan betul-betul menjadi syafaat untuk kita. Dari sini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada semangat yang mengalir ke dalam diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan Al-Quran di bulan Ramadan. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhatamkan Al-Quran dalam riwayat yang sahih riwayat Imam Bukhari, mengkhatamkan Al-Quran bersama Jibril dengan cara tadarus. Setiap bulan Ramadan itu 1 kali khatam, dan di akhir-akhir hayat beliau mengkhatamkan Al-Quran 2 kali khatam. Tadarus bersama Jibril. Ya, Jibril membaca, Rasulullah mendengar dan membetulkan. Sebaliknya Rasulullah membaca, Jibril mendengarkan dan membetulkan. Ternyata ndak awak saja yang tadarus do Bapak dan Ibu di bulan Ramadan. Rasulullah pun tadarus di bulan Ramadan bersama Jibril. Itu bacaan Rasulullah bersama Jibril. Setiap malamnya 1 juz Al-Quran. Belum lagi bacaan baginda Rasul selain bersama Jibril alaihi salam. Semangat itu kemudian mengalir kepada orang-orang soleh sebelum kita. Kita akan baca di antara mereka agar kita termotivasi untuk lebih dekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Karena memang Ramadan salah satu yang spesial di dalamnya adalah Al-Quranul Karim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebut saja di antaranya Aswad bin Zaid. Aswad bin Zaid ini seorang tabi'in yang meninggal tahun 74 atau 75 Hijriah. Di dalam kitab Syiar A'lamun Nubala dikatakan, kanal Aswad yakhtimul Quran fi kulli lailataini. Aswad mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan setiap 2 malam. Sekali 2 hari khatam, sekali 2 hari khatam. Berapa kali khatam sampai 30 hari Bapak dan Ibu? 5 boleh kali. 5 boleh kali. Kalau 5 boleh bahasa Ambo. 5 balik kali. Yang kedua ada Qatadah bin Da'amah, seorang tabi'in yang meninggal tahun 60 atau 61 Hijriah. Beliau dikatakan dalam kitab yang sama, kitab Syiar A'lamun Nubala, kana Qatadah yaqtimul Qur'an fi kulli sab'a. Qatadah mengkhatamkan Al-Quran di luar bulan Ramadan 1 kali dalam 7 hari. Sekali seminggu khatam, sekali seminggu khatam. Wa idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, yakhtimul Quran fi kulli 3. Apabila datang bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 malam. Sekali 3 hari khatam, sekali 3 hari khatam. Dan itu berlaku sampai hari yang ke-20. Kenapa? Wa idza jaa ashrul awakhir min Ramadan, apabila datang 10 terakhir bulan Ramadan, yakhtimul Quran fi kulli lailatin, beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap malamnya. 10 malam terakhir berarti 10 kali. 20 dibagi 3. 6 lebih seketik, anggap 7 juz.
Berarti 17 juz Al-Quran 17 kali beliau menyelesaikan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Hebatnya lagi Bapak dan Ibu, imam kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, dalam kitab yang sama, kitab Syiar A'lamun Nubala, dikatakan kana Syafi'i yakhtimul Quran fi Ramadan 60 khatmatan. Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Ramadan hanya 30 hari, Imam Syafi'i khatam 60 kali. Lai percaya Bapak Ibu? Capeknya Bapak Ibu percaya? Ambo sebelum berangkat ke Mesir tahun 2007 sudah mendapatkan asar itu, bahwa Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran 60 kali di bulan Ramadan. Ambo tidak percaya dah Bapak Ibu. Leka mungkin tuh. Tapi setelah ke Mesir, lalu di Mesir kami ikut daurah menghafal Al-Quran. Lalu guru mengajarkan setiap minggu ada hari murajaah Al-Quran yang kami didudukkan dengan teman. Yang satu kali duduk itu membaca 1 juz Al-Quran. Saya baca, teman dengar. Kebalikan, teman baca, saya dengar. Tidak boleh, syaratnya tidak boleh salah lebih dari 20 halaman. Kalau salah lebih dari 3, diulang minggu besoknya di hari murojaah juz yang sama dengan teman yang sama. Kalau masih salah lebih dari 3, diulang lagi, begitu seterusnya. Kalau awal-awalnya luar biasa beratnya Bapak dan Ibu, banyak ranjaunya. Tapi karena sudah diulang, di situ kita mulai merasakan bahwa hafalan itu sudah gabungan antara hafalan otak dan hafalan lidah. Kadang-kadang tidak mikirnya jalan juga. Nah, pengalaman para penghafal Al-Quran rata-rata 20 menit saja menyelesaikan 1 juz Al-Quran. Dan ini diantara fadilah menghafal Al-Quran. Kami jujur Bapak dan Ibu, lebih capek membaca Al-Quran dengan hafalan daripada membaca Al-Quran calik mushaf. Itu makanya kalau ada anak cucu kita, arahkanlah mereka menghafal Al-Quran, karena mereka akan lebih berpotensi banyak menyelesaikan Al-Quran insyaallah di bulan Ramadan dan di hari-hari yang lainnya. Dan pernah paling cepatnya Bapak dan Ibu 1 juz Al-Quran itu kalau memang sudah lancar 15 menit. Nah, anggap kita ambil rata-ratanya 20 menit, berarti 1 jamnya ada 3 juz yang diselesaikan. Berarti Imam Syafi'i butuh 10 jam saja untuk menyelesaikan Al-Quran 30 juz. Dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Ahsin Sakho, S1, S2, S3 di Ummul Qura, orang Indonesia, tinggalnya di Jakarta, pakar Al-Quran Indonesia. Beliau menyampaikan beliau butuh 10 jam saja untuk menyelesaikan Al-Quran 30 juz. Ya, berarti Imam Syafi'i butuh 2 kali 10, berarti 20 jam. Dan hebatnya Bapak dan Ibu, beliau membacanya bukan seperti kita membaca. Beliau membacanya di dalam solatnya, di dalam solat wajibnya, di dalam solat sunnahnya, siang maupun malam, kecuali waktu-waktu terlarang untuk solat. Dapat dibayangkan bahwa fokusnya itu luar biasa. Kalau awak baca Quran, dibuka sehalaman, tu biko datang cucu, digaduh dia cucu. Sudah itu baca Quran sehalaman lain, berbunyi telepon, angkat telepon. Baca sehalaman lain, tiba tamu mengetuk pintu, alah lama urus tamu pula. Banyak gangguan. Dan itu yang diminimalisir oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Di luar bulan Ramadan banyak kajian beliau hentikan di bulan Ramadan. Lalu kemudian memperbanyak solatnya. Siangnya itu banyak beliau berdiri untuk solat, dan beliau baca Al-Quran di dalamnya. Malamnya apalagi beliau banyak berdiri untuk solatnya, sebagaimana sunnah baginda Rasulullah SAW. Beliau pernah solat di rakaat pertama diikuti oleh para sahabat. Rakaat pertama beliau baca surah Al-Baqarah 2/3 juz lebih kurang. Kiro dek sahabat Nabi karukua di akhir surah Al-Baqarah.
tahu-taunya lanjut ke surah Ali Imran. Surah Ali Imran itu lebih kurang 2 juz. Di ujung surah Ali Imran dikiranya dek sahabat yang ikut bersama Rasulullah itu Nabi akan ruku. Tahu-taunya lanjut ke surah An-Nisa lebih kurang 100 ayat. 2/3 juz tambah 2 juz tambah lebih kurang 1 juz. Lebih kurang 5 juz Bapak dan Ibu. Itu 1 rakaat. Kalau apa Bapak Ibu? 2 ayat 3 ayat. Begitu luar biasanya semangat orang-orang soleh sebelum kita untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah seandainya nih Bapak Ibu, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat Al-Quran itu dibariskan nanti di hari kiamat, kira-kira awak akan dibaris kabaraganya. Nah, membaca bagaimana mereka memperlakukan Al-Quran di bulan Ramadan ini mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kita untuk semakin giat untuk mengisi bulan Ramadan ini, yang salah satunya adalah dengan Al-Quran. Sebagai penutupnya Bapak dan Ibu, ada 2 hal yang perlu dihindari. Yang 2 hal itu ternyata membuat kita lemah dalam bulan Ramadan. Yang pertama, terlalu banyak makan kutiko babuko. Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Tirmizi menyampaikan, cukuplah bagi anak Adam itu, cukuplah kita makan beberapa suap saja yang untuk bisa menegakkan punggung ini untuk qiyamul lail di malam hari. Kok tidak cukup beberapa suap itu, maka bagilah perut jadi 3, 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk bernafas. Itu ternyata batas maksimal. Kok tidak cukup beberapa suap tuh, maka bagilah 3 parui. Kalaulah sudah makan minum aja setengah galeh lah gambung parui, berarti sudah ada yang berlebih dari batasnya. Apa efeknya? Kalau bahasa kampung kami Bapak Ibu, kalaulah togang urek poru, kon 2 urek mato. Kalau bahasa orang Padangnya mungkin, kalaulah tagang urek parui, kan 2 urek mato. Kalau parui lah kanyang, mato mangantua. Sudah tarawih dibuka Al-Quran kok 2 halaman 3 halaman tuh tidak bersahabatnya leh. Tapi itu untuk membaca Quran saya. Kalau mencari HP-nya nyalang lihat. Ini yang pertama. Yang kedua, tidur setelah subuh sampai terbitnya matahari. Ini adalah waktu terlarang. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Nabi pernah sampaikan kepada Aisyah, oh jangan tidur-tiduran setelah subuh. Lihatlah Tuhanmu sedang membagi-bagikan rezeki di jam itu. Maksudnya adalah waktu itu adalah waktu yang sangat efektif, yang sangat dijaga, yang ternyata kalau dikaji secara kesehatan ada efeknya. Ibnu Qayyim dalam kitab At-Tibun Nabawi menyampaikan salah satu yang membuat umat Islam ini lemah semakin ke ujung bulan Ramadan, semakin letoy, semakin lama. Di antara yang membuat lemah itu adalah mereka tidur setelah subuh. Sebelumnya sahur, makanan itu mesti diurai, kata beliau. Makanan yang kita makan waktu sahur itu mesti diurai. Diurai dengan tidak tidur, beraktivitas. Kalau kita bawa tidur, maka yang terjadi adalah makanan itu akan berubah menjadi zat asam. Aduh, namanya di kesehatan tapi yang lupa Bapak dan Ibu. Naik zat asam itu. Nah, zat asam itu Bapak Ibu akan memakan energi yang seharusnya kita dapatkan dari makanan itu. Indah saja energi dari makanan itu, energi yang ada di tubuh awak sebelumnya pun ikut digerogoti deh zat asam itu. Mungkin Bapak Ibu pernah lalu setelah subuh bangun jam 8, jam 7 itu ada hawa-hawa tak lama keluar. Itu dia. Kata Ibnu Qayyim, ketika itu berulang setiap harinya,
ujung-ujungnya itu bisa menyebabkan kanker usus. Paling tidak adalah membuat kita lemah. Ini ternyata tidak kita sadari, tetapi efeknya ternyata lebih besar kepada kesehatan kita. Ini yang mungkin membuat semakin ke ujung Ramadan kita semakin lemah, semakin letoy, ndak tahu bakarajulai, susah membaca Al-Quran, ndak tahu bibir iko digerakkan untuk membaca Al-Quran. Maka dua hal ini perlu kita hindari Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya ada sunnah i'tikaf setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, supaya umat ini tidak lalok setelah subuh sampai terbitnya matahari. Kok latih bana kata Ibnu Qayyim, maka tunggulah terbitnya matahari. Paling capeknya 6:30. Kalau latih awak tunggu sampai 6:30. 6:30 setelah itu lalok aman. Demikian saja Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat memaksimalkan Ramadan yang masih tersisa. Fa'tabiru ya ulil absar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustadz yang sudah memberikan kita begitu banyak ilmu dan hikmah. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita terapkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, sebagai tambahan informasi yang insyaallah mengisi kultum subuh kita besok, yakni Ustadz Dinul Akmal SIG SAG, dan yang akan menjadi penceramah besok malam kita yakni Ustadz Profesor Dr. Haji Firdaus MAG, dan juga yang insyaallah menjadi protokol besok malam yakni Saudara Rafid. Baiklah, demikianlah sudah kita pada malam kali ini. Insyaallah kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Terlebih terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.